Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz lanjutkan. Alhamdulillah melanjutkan materi yang tadi karena terpotong adzan zuhur dan harus sholat terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya tadi kan mengenai proses atau urutan penciptaan manusia dalam Quran juz 30. Lalu selanjutnya adalah proses penciptaan manusia dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, jadi selain tadi dalam juz 30, Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, di mana ayat 12 tersebut Allah berfirman bahwa dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Nah, jadi asal dari manusia adalah berasal dari saripati tanah. Nah, makanya banyak sekali tumbuhan dan makanan yang menjadi konsumsi dari manusia. Padi berasal dari mana, nak? Padi berasal dari tanah yang ditanam di tanah dan menjadi makanan dari manusia. Nah, lalu dilanjutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 13, kemudian kami jadikan saripati itu menjadi air yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim atau perut ibu. Nah, air tersebut tadi dalam prosesnya lalu disimpan di rahim atau perut ibu. Nah, dalam perut ibu yang sangat kokoh, itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 13. Kemudian air tersebut disimpan dalam rahim. Nah, kemudian dilanjutkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian air itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, jadi dalam Quran surat Al-Mu'minun tersebut dijelaskan bahwa prosesnya tadi, nah, setelah dari air, kemudian dari air menjadi segumpal darah. Segumpal darah kembali setelah itu menjadi segumpal daging. Nah, dari segumpal daging dijadikan tulang belulang, lalu setelah itu dibungkus oleh Allah dengan daging dan menjadilah makhluk yang berbentuk lain atau bayi. Nah, proses itu berada di dalam perut ibu selama 9 bulan 10 hari. Masya Allah, Allah pencipta yang paling baik. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi itu tadi ya, proses penciptaannya juga diterangkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bahwa kita ini berasal dari saripati yang berasal dari tanah, lalu air, dan di segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang yang dibungkus daging, dan menjadi makhluk yang berbentuk lain. Nah ini ada gambarnya. Kita dulu di dalam rahim ibunya itu, rahim ibu itu seperti ini dulu, dari air, lalu segumpal darah, segumpal daging, dan makhluk berbentuk lain, akhirnya jadi bayi. Nah, prosesnya ini selama 9 bulan 10 hari ini prosesnya. Dulu kita bentuknya sama, tapi Maha Besar Allah dalam Quran surat juz 30 tadi bahwa Allah menyempurnakan ciptaannya yaitu manusia, dan akhirnya setelah kita lahir di dunia menjadi beda-beda. Nah, ada yang hidungnya mancung, ada yang kulitnya sawo matang putih. Nah, akhirnya setelah lahir di dunia sudah beda-beda, tapi saat di alam kandungan bentuknya sama. Nah, seperti ini bentuknya ya. Nah, ini adalah tahapannya. Allah menciptakan manusia dari setetes air, lalu tersimpan dalam perut ibu. Setelah itu, setelah lewat selama 40 hari, dari air tersebut Allah menjadikan segumpal darah atau yang disebut dengan alaqah. Nah, jadi setelah tersimpan dalam perut ibu selama 40 hari, air tersebut Allah jadikan menjadi segumpal darah atau yang disebut dengan alaqah. Nah, kemudian setelah lewat 40 hari, jadi setelah 40 hari tadi kan jadi alaqah. Nah, 40 hari kemudian atau pada hari ke-80 beralih menjadi fase mudghah atau segumpal daging. Nama lainnya segumpal daging atau mudghah. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan daging yang bertulang. Lalu menyuruh atau memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Nah, pada usia kandungan 120 hari. 120 hari itu berarti sekitar 4 bulan. Nah, jadi 4 bulan Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup atau makhluk yang bernyawa.
Nah, selain meniupkan ruh, Allah juga memerintahkan malaikat untuk mencatatkan 4 hal, yaitu rizki, ajal, amal, sengsara atau bahagia. Nah, semuanya sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Nah, seperti itu ya, Nak. Jadi apa namanya? Itu tadi tahapannya dari setetes air tersimpan di perut ibu, lalu menjadi segumpal darah atau alaqah, lalu pada hari ke-80 menjadi mudghah atau segumpal daging, dan setelah itu pada hari ke-120 Allah meniupkan ruh dan mencatatkan 4 hal. Nah, apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa bertanya. Ini nanti insya Allah bisa dicatat di catatan, bisa di buku catatan muatan pokok. Nah, itu saja Nak materi pada hari ini. Ditutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.